Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa dari kelas 11 MIPA 6, nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang leukosit atau sel darah putih. Leukosit atau sel darah putih adalah salah satu komponen darah yang berfungsi untuk sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Jumlah normal leukosit di dalam tubuh manusia sekitar 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik darah. Jika leukosit lebih tinggi dari kadar normal, disebut dengan leukositosis. Sebaliknya, jika leukosit lebih rendah dari kadar normal, disebut leukopenia. Leukosit tidak berwarna atau bening, berinti bulat, cekung, dan bentuknya bervariasi. Leukosit banyak beraktivitas di dalam jaringan, bukan di pembuluh darah. Leukosit juga berfungsi untuk melindungi infeksi tubuh terhadap benda asing, virus, dan bakteri. Leukosit dapat bergerak secara ameboid dan diapedesis, artinya sel-sel leukosit dapat bergerak bebas secara ameboid serta dapat menembus membran kapiler menuju jaringan. Leukosit diproduksi oleh sel induk hematopoietik di sumsum tulang merah maupun sumsum tulang kuning. Leukosit mampu bertahan di sirkulasi darah hanya 1 hari sebelum masuk ke jaringan, sedangkan leukosit di dalam jaringan mampu bertahan selama beberapa hari maupun beberapa bulan tergantung dengan jenis leukositnya. Berdasarkan ada tidaknya granula di dalam sitoplasma, leukosit dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit yaitu leukosit yang sitoplasmanya bergranula, dan granulosit dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Yang pertama, neutrofil. Berjumlah 60% dari leukosit, berdiameter 9-12 mikrometer, bergranula kecil, berwarna merah muda, dan memiliki nukleus 3-5 lobus yang dihubungkan oleh benang-benang kromatin tipis. Neutrofil berfungsi sebagai fagosit yang sangat aktif untuk menghancurkan virus, bakteri, dan infeksi lainnya. Yang kedua, eosinofil, berjumlah 1-3% dari leukosit, berdiameter 12-15 mikrometer, bergranula kasar dan besar, berwarna jingga kemerahan, dan memiliki nukleus 2 lobus. Eosinofil berfungsi sebagai fagosit yang lemah dan berperan dalam pembuangan racun penyebab radang pada jaringan yang cedera. Yang ketiga, basofil. Berjumlah kurang dari 1% dari leukosit, berdiameter 12-15 mikrometer, bergranula besar, tidak teratur, berwarna keunguan hingga hitam, memiliki nukleus seperti huruf S. Basofil mengandung histamin yang berfungsi untuk meningkatkan aliran darah ke jaringan yang cedera, dan antikoagulan heparin untuk mencegah penggumpalan darah intravaskuler. Agranulosit yaitu leukosit yang sitoplasmanya tidak bergranula. Nah, agranulosit ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis,
yaitu ada limfosit dan monosit. Yang pertama, limfosit berjumlah 30% dari leukosit, letaknya di jaringan limfa, berumur hingga beberapa tahun, dan memiliki nukleus bulat berwarna biru gelap dan dikelilingi oleh lapisan tipis sitoplasma. Limfosit berfungsi sebagai reaksi imunologis atau kekebalan tubuh. Limfosit ini dapat dibedakan lagi menjadi dua limfosit. Yang pertama, limfosit B, yaitu memproduksi antibodi untuk merespon antigen tertentu. Yang kedua, limfosit T, yaitu tidak memproduksi antibodi. Tetapi limfosit T dapat memproduksi zat aktif limfokin untuk membantu limfosit B dalam merespon antigen, membunuh sel-sel asing, dan mengatur respon imunitas. Yang kedua, monosit berjumlah 3-8% dari leukosit. Monosit merupakan sel darah yang terbesar dengan diameter 12-18 mikrometer. Memiliki nukleus besar berbentuk seperti telur atau ginjal yang dikelilingi oleh sitoplasma berwarna biru keabuan pucat. Monosit berfungsi sebagai fagosit yang sangat aktif dan bermigrasi melalui pembuluh darah menjadi histiosit atau makrofag yang berumur panjang di dalam jaringan. Sekian pembahasan dari saya tentang materi leukosit atau sel darah putih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.